Masuk ke bab 1, perpangkatan dan bentuk akar. Itu ada di halaman 1 sampai 62. Namun untuk pertemuan ini tidak Ibu bahas sampai 62. Hanya beberapa yang Ibu bahas, yang Ibu ingin capai, yaitu kalian mampu menguasai poin 1, 2, 3, dan 4. Bisa kalian baca. Coba kalian perhatikan, apa bedanya yang pertama sama yang kedua ya. Nah, kalau yang pertama, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 itu ditulis 5 kali 2. Artinya 5 kali 2 adalah 10. Nah, kalau yang kedua, 2 kali 2 kali 2 itu 2 pangkat 5. Sama dengan 32. Berbeda ya, 5 kali 2 dengan 2 pangkat 5. Nah, benarkah Y pangkat 5 dikali Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat 7? Atau benarkah 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 5? Nah, ini materi ini yang akan kalian pelajari pada hari ini. Jadi bentuk penyelesaiannya itu seperti ini. Akhir penyelesaiannya Y pangkat 7 atau 3 pangkat 5 dan seterusnya. Nah, materinya ini ada di halaman 1 sampai 32. Jadi, untuk pertemuan ini yang kalian pelajari hanya di halaman 1 sampai 32. Masuk ke bilangan berpangkat. Ada di halaman 4 sampai 11. Nah, coba kalian perhatikan. Ini tiganya ada 5. Tiganya ada 5. Jadi ditulis 3 pangkat 5. Dan disebut perpangkatan 3. Nah, kalau ini negatif 2 dikali negatif 2 dikali dan seterusnya dikali negatif 2. Artinya negatif 2-nya itu ada sebanyak n. Bisa ditulis negatif 2 pangkat n. Dan disebut perpangkatan negatif 2. Nah, kalau yang ini, A kali A kali A kali A dan seterusnya dikali A, artinya A-nya sebanyak n. Bisa ditulis A pangkat n dan disebut perpangkatan A. Kalau kalian perhatikan, yang angka yang di bawah 3, negatif 2, dan A, nah ini disebut basis atau bilangan pokok. Ingat, basis atau bilangan pokok. Sedangkan yang di atas seperti 5 dan N, ini namanya pangkat atau eksponen. Kita lanjutkan materinya, yaitu perkalian pada perpangkatan. Ini ada di halaman 12 sampai 22. Adapun materi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Itu ada di halaman 12 sampai 13. Contoh soal, sederhanakan perpangkatan berikut ini. Yang pertama, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Kita gunakan cara pertama. 3 pangkat 2 itu artinya 3-nya 2 kali. 3 pangkat 3 artinya 3-nya 3 kali. Kalau digabung, 3-nya ada 5. Atau bisa tulis 3 pangkat 5. Kita coba cara kedua. Coba perhatikan angka pangkat ini. 2, 3, dan 5. Apa kaitannya? Ya, kaitannya 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi, artinya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 5. Selanjutnya soal yang kedua. Nah, ini soal yang di pernyataan awal tadi. Y pangkat 5 dikali Y pangkat 2. Kita gunakan cara kedua. Berarti pangkatnya ya ditambahkan. Langsung tambahkan Y pangkat 5 tambah 2. Hasilnya Y pangkat 7. Soal yang ketiga, 5 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kita gunakan cara pertama, 5 pangkat 3 artinya 5-nya ada 3, 3-nya ada 3. Ternyata ini tidak bisa digabung. Jadi tetap ditulis 5 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Mengapa seperti ini? Ya, karena basisnya berbeda, maka tidak bisa disederhanakan. Kalau soal nomor 1, itu basisnya sama-sama 3, nomor 2, basisnya sama-sama Y. Jadi ingat, basisnya yang menentukan. Jadi, perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama, ingat basisnya harus sama, dapat dilakukan dengan menjumlahkan pangkatnya. Artinya, bisa dituliskan dengan rumus A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Selanjutnya, memangkatkan suatu perpangkatan. Itu di halaman 14 sampai 15. Contoh soalnya, sederhanakan perpangkatan berikut ini.
4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Artinya 4 pangkat 2 itu 4 kali 4. Dipangkatkan 3, berarti 4 kali 4-nya ada 3 kali. Kalau kita buka kurungnya akan nampak 4-nya ada 6 atau 4 pangkat 6. Kita coba cara kedua. Coba perhatikan angka 2, 3, dan 6. Kaitannya adalah iya, 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti kalau bentuk seperti ini langsung saja pangkatnya dikalikan, jadinya 4 pangkat 6. Sekarang soal yang kedua. P pangkat 3 dipangkatkan 4, kita pakai cara kedua, berarti iya, langsung dikalikan pangkatnya. Jadi P pangkat 3 kali 4 sama dengan P pangkat 12. Ini hasil akhirnya. Jadi bisa disimpulkan, memangkatkan suatu perpangkatan dapat dilakukan dengan mengalihkan pangkatnya. Atau bisa dirumuskan, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Yang ketiga, memangkatkan suatu perkalian bilangan. Ada di halaman 15-16. Contohnya, sederhanakan perpangkatan berikut ini. Pangkat 4 dari 2 kali 5. 2 kali 5. Artinya 4. 2 kali 5-nya ada 4 kali. Maaf, 2 kali 5-nya ada 4 kali. Kalau dibuka kurungnya, nah akan nampak seperti ini. Kemudian, dekatkan angka 2 dengan angka 2 dan 5 dengan 5. Maka akan nampak 2-nya ada 4 kali dan 5-nya ada 4 kali. Atau bisa ditulis 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Kita coba cara kedua yang lebih singkat. Perhatikan angka 2, ini yang di dalam kurung, dan ini sudah tidak ada kurungnya. Kemudian pangkat yang 4 yang di luar kurung, dan di sini pangkat 4 pada angka 2 dan pangkat 4 pada angka 5. Berarti cara sederhananya langsung dipangkatkan masing-masing dengan angka 4. Jadi hasilnya 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Soal yang kedua. Pangkat 2 dari BY. Apa artinya BY? Kalau tidak ada operasi hitung di sini, tidak tertulis tambah, kurang, kali, ataupun bagi, maka ini adalah operasi hitung kali. Jadi bisa ditulis pangkat 2 dari B kali Y. Kita gunakan cara kedua, masing-masing basisnya dipangkatkan dengan angka 2. Jadi B pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Atau bisa ditulis B pangkat 2, Y pangkat 2. Soal yang ketiga. Seperti yang pertama tadi, pangkat 3 dari 6T, artinya pangkat 3 dari 6 kali T. Kita pangkatkan masing-masing basisnya dengan pangkat 3, jadi 6 pangkat 3 dikali T pangkat 3. 6 pangkat 3 itu adalah 216. 6 kali 6 kali 6, 216. Dikali T pangkat 3, berarti bisa ditulis 216 T pangkat 3. Jadi bisa disimpulkan, memangkatkan suatu perkalian bilangan dilakukan dengan cara memangkatkan setiap basis dengan bilangan pangkat. Atau bisa ditulis rumusnya, pangkat M dari A kali B sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Kita lanjutkan materinya, yaitu pembagian pada perpangkatan. Ini ada di halaman 22-32. Materi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pembagian pada perpangkatan. Ada di halaman 20-24. Contoh soalnya, sederhanakan perpangkatan 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Cara yang pertama, 3 pangkat 9 itu artinya 3-nya ada 9 kali, 3 pangkat 4 artinya 3-nya ada 4 kali. Kalau ada pembagian, 3 bagi 3 artinya sama dengan ya 1. Kalau ini dibagikan semua, maka yang di bawah ini akan habis, jadinya 1. Maka yang di atas sisa 5. 3-nya ada 5. Jadi bisa ditulis 3 pangkat 5. Cara yang kedua, coba perhatikan angka 9, 4, dan angka 5. Apakah kaitannya? Ya, kaitannya adalah 9 dikurang 4 sama dengan 5. Jadi, secara singkat, 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 9 dikurang 4 sama dengan 3 pangkat 5. Berarti bisa
Simpulkan, pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama, ingat basisnya harus sama. Dapat dilakukan dengan mengurangkan pangkatnya. Atau bisa ditulis rumusnya, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Lanjut, yang kedua, perpangkatan pada pecahan. Ada di halaman 26 sampai 27. Coba perhatikan, negatif 1 pangkat 3, artinya negatif satunya 3 kali. Kemudian kalau dikalikan, hasilnya adalah negatif 1. Jadi, bilangan negatif, jika dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Lanjut, negatif 1 pangkat 4. Nah, 4 ini. Negatif 1 ini bilangan negatif, 4 ini bilangan genap. Artinya, negatif 1-nya 4 kali. Maka hasil perkaliannya adalah positif 1. Jadi, bisa disimpulkan, hasil dari bilangan negatif pangkat bilangan genap adalah bilangan positif. Kita lanjut ke contoh soal. Sederhanakan perpangkatan, negatif 2/3 dipangkatkan 4. Cara yang pertama, negatif 2/3 pangkat 4 artinya negatif 2/3-nya ada 4 kali. Kemudian ingat tadi negatif pangkat 4, berarti negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Nah, kemudian 2-nya ada 4. Tulisan seperti ini, maka bisa ditulis 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Kita coba cara yang kedua. Nah, lihat tadi ya, negatif kalau bilangan negatif kalau dipangkatkan bilangan genap maka hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian perhatikan, nah ini dia jadinya 2/3 pangkat 4. Sekarang perhatikan angka 2 di sini dengan angka 3 yang di sini. Kemudian angka 4, ternyata masing-masing dipangkatkan 4. 2-nya dipangkatkan 4, 3-nya dipangkatkan 4. Jadi secara singkatnya adalah 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Jadi bisa disimpulkan, memangkatkan suatu pecahan dilakukan dengan cara memangkatkan bilangan pembilang itu yang di atas, dan penyebut itu bilangan yang di bawah, dengan bilangan pangkat. Jadi bisa ditulis A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Kita lanjut ke contoh soal dari pembahasan yang sebelumnya. Yang pertama, yang A, sederhanakan operasi aljabar berikut. Nah, soal yang pertama, nomor 1, B kali 2Y pangkat 7 dikali B pangkat 3 dikali Y pangkat 2. B ini nggak ada pangkatnya ya, berarti bisa ditulis B pangkat 1. Jadi kalau nggak ada angkanya itu dianggap 1. Kemudian 2Y pangkat 7 itu bisa ditulis 2 kali Y pangkat 7. Kemudian ini B pangkat 3 dekatkan dengan yang sama-sama huruf B. Dan Y pangkat 2 dekatkan dengan yang sama-sama huruf Y. Selanjutnya, nah kalau ada angka 2 ini seperti ini yang tidak punya huruf, maka letakkan paling depan. Kemudian, ingat tadi, kalau perkalian dengan basis yang sama, maka pangkatnya ditambahkan. B pangkat 1 tambah 3 dikali Y pangkat 7 tambah 2. Kemudian bisa dituliskan 2-nya tetap. B pangkat 1 tambah 3 adalah B pangkat 4. Dan Y pangkat 7 tambah 2 yaitu Y pangkat 9. Jadi B sama Y ini berbeda basis ya, jadi tidak bisa digabungkan. Maka bisa dituliskan 2B pangkat 4 Y pangkat 9. Ini hasil akhirnya. Soal yang kedua, berkaitan dengan pembagian dan perkalian juga. 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 8 per atau dibagi 4 pangkat 5. Kerjakan dulu yang atas. Nah, yang atas. Perkalian dengan basis yang sama berarti pangkatnya ditambahkan. 3 tambah 8 adalah 11. 4 pangkat 11. Ingat? Nah, sekarang kalau pembagian dengan basis yang sama, maka pangkatnya dikurangkan.
Berarti 4 pangkat 11 dikurang 5 sama dengan 4 pangkat 6. Inilah hasil akhirnya. Soal yang ketiga. 6 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Nah, ini basisnya nggak ada yang sama. Tapi kalau kalian perhatikan, ini bisa disamakan basisnya. Coba perhatikan angka 6. 6 itu 2 dikali 3. Nah, berarti kalau kalian lihat bentuknya, sama-sama ada angka 2, sama-sama ada angka 3. Sudah ada basis yang sama ya. Kemudian, nah ingat tadi, kalau bentuknya seperti ini, maka masing-masing basis dipangkatkan dengan 3. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kemudian, gabungkan dengan yang basisnya sama, 2 sama 2. Ini bentuk pembagian. Nah, ini dia bentuk pembagian. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Nah, sedangkan ini perkalian. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5. Ingat tadi, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 itu sama dengan 1. Kenapa bisa seperti ini? Karena 2 pangkat 3 itu adalah 8. 8 dibagi 8 adalah 1. Kemudian, perkalian pangkat berarti pangkatnya ditambahkan dengan syarat basisnya sama. Jadi, bisa ditulis 3 pangkat 3 tambah 5. Jadi sama dengan 1 dikali 3 pangkat 8. 1 dikali 3 pangkat 8 adalah hasilnya 3 pangkat 8. Ini hasil akhirnya. Melanjutkan ke soal cerita. Perhatikan soal cerita berikut. Dari penelitian didapatkan bahwa virus dapat berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus yang bisa menyerang sistem kekebalan tubuh manusia setelah 6 jam? Lihat penyelesaiannya. Perhatikan banyak pembelahan yang terjadi. Nah, ini dia membelah diri setiap setengah jam. Artinya, setiap setengah jam itu ada 1 kali pembelahan. Berarti kalau setengah jam itu 1 kali, berarti kalau 1 jam adalah 2 kali membelah diri. Dan di sini yang ditanyakan adalah 6 jam. Kalau 1 jam 2 kali membelah diri, berarti kalau 6 jam sama dengan 12 kali membelah diri. Misalkan virus itu ibu gambarkan dengan titik hitam noktah ini. Nah, pembelahan dan dengan jumlah virusnya. Banyak pembelahan dan jumlah virusnya. Coba perhatikan. Pertamanya itu 1. Virusnya ada 1. Kemudian katanya setiap setengah jam membelah menjadi 3. Dan selanjutnya awalnya 1. Nah, kemudian pembelahan pertama dia menjadi 3. Pembelahan kedua, 3 ini menjadi 9 atau 3 kali 3. Ini ada 3, ada 3, ada 3. 3 kali 3. Pembelahan ketiga berarti 3 kali 3 kali 3. 3-nya ada 3 kali. Sama dengan 27. Silahkan hitung sendiri. Kalau pembelahan keempat tanpa kita gambarkan, kita bisa menebak berarti 3 pangkat 4. Jumlah virusnya ada 3 pangkat 4. Nah, yang tadi dipertanyakan adalah kalau 12 kali pembelahan. Berarti, kalau 12 kali pembelahan, maka jumlah virusnya adalah 3 pangkat 12. Jadi jumlah virusnya ada 3 pangkat 12 virus. Nah, itu dia contoh soalnya. Yang terakhir, untuk pertemuan selanjutnya, materinya adalah pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar serta notasi ilmiah. Nah, untuk pertemuan hari ini, tugas yang harus kalian kerjakan, tugas presentasi yaitu membuat video menganalisis kesalahan. Jadi, analisis dulu kesalahan soal ini, kemudian jelaskan, presentasikan melalui video. Tugas yang kedua, tugas tertulis, kerjakan ini soalnya, nomor 1 dan 2, tuliskan cara kerjanya. Ingat, cara kerjanya harus ditulis. Kalau tidak ditulis, maka nilainya 0. Kemudian difotokan dan langsung kirim ke WA pribadi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.